Pemirsa Hasanah, bulan suci yang kita tunggu-tunggu semakin dekat kedatangannya. Berbagai daerah di tanah air memiliki tradisi masing-masing dalam menyambut bulan suci ini. Di antara yang paling banyak dilakukan adalah tradisi saling bermaaf-maafan jelang Ramadan. Caranya pun beragam. Ada yang bermaafan dengan saling berkunjung dan bersilaturahim. Ada juga yang menyebarkan kalimat-kalimat permintaan maaf melalui berbagai media komunikasi. Para pengguna media sosial pun ramai memasang status ucapan permohonan maaf. Ya kan biasanya sih kita ngelakuin hal yang mungkin nyakitin hati orang gitu ya. Jadi kan kita juga nggak tahu hati orang tuh ke apa gimana gitu kan. Biasanya kan kalau Ramadan kita harus bersih hati juga gitu kan. Otomatis kita minta maaf sama dengan kerabat dan teman-teman kita gitu. Karena kita mau menjelang Ramadan dan itu kan bulan suci kan. Hal-hal yang baik berarti diawali dengan yang baik juga. Jadi takutnya juga ada salah-salah perbuatan yang selama ini kita nggak menyadarinya, jadi ya pasti harus ada momen yang sakral itu gitu. Biar kitanya fokus ngejalanin ibadah kita, tenang, biar nggak ngerasa bersalah lagi sama kayak misalnya ada salah sama orang-orang sebelumnya gitu. Bahkan banyak beredar di media sosial tentang hadis yang mengharuskan kita bermaafan menjelang bulan Ramadan. Disebutkan ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada sholat Jumat dalam bulan Sya'ban, beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Dan para sahabat begitu mendengar Rasulullah mengatakan amin, terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Tapi para sahabat bingung kenapa Rasulullah berkata amin sampai 3 kali. Ketika selesai sholat Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kemudian beliau menjelaskan, ketika aku sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril dan berbisik, "Hai Rasulullah, aminkan doaku ini," jawab Rasulullah. Doa malaikat Jibril itu adalah, "Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan, dia tidak melakukan hal-hal yang berikut. 1. Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada. 2. Tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri. 3. Tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya." Jika ditelusuri lebih jauh ternyata ada yang menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ahmad. Tetapi jika ditelusuri di dalam kitab-kitab hadis, tidak ditemukan hadis dengan redaksi seperti ini. Dari sini bisa dipahami sebenarnya bermaafan menjelang Ramadan itu tidak ada dasarnya. Namun begitu meminta maaf adalah perbuatan yang sangat dianjurkan, tapi tidak terikat waktu sebelum Ramadan saja, melainkan dilakukan kapan saja. Ketika melakukan kesalahan, saat itulah kita diperintahkan meminta maaf dan tidak menunggu hingga datangnya bulan Ramadan. Begitupun memaafkan kesalahan orang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadi orang yang pemaaf dalam firman-Nya. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Begitupun dalam firman-Nya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nur ayat 22. Munculnya tren saling bermaafan menjelang Ramadan, barangkali karena bulan Ramadan adalah bulan pencucian dosa. Sebagaimana dituturkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siapa yang menegakkan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan pengampunan dosa, maka tinggal memikirkan bagaimana meminta maaf kepada sesama manusia. Karena dosa yang bersifat langsung kepada Allah pasti diampuni sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dosa dan kesalahan yang dilakukan kepada manusia hanya bisa ditebus dengan permintaan maaf dan ridho darinya. Sesuai sabda Rasul SAW, siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan, harta atau lainnya, hendaknya dia segera meminta halal maafnya sekarang juga, sebelum datang hari di mana tiada dinar maupun dirham. Jika dia punya amal soleh, maka akan diambil darinya seukuran kezalimannya. Dan jika tidak mempunyai amal kebaikan, maka akan diambilkan kesalahan orang yang dia zalimi untuk ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika masyarakat memaafkan momen jelang Ramadan ini untuk saling meminta maaf dan memaafkan. Dengan catatan tidak menjadikan waktu ini sebagai waktu khusus untuk meminta maaf,
hingga mengundur-mundur waktu untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Bahkan idealnya yang seharusnya dilakukan bukan sekedar berbasa-basi minta maaf atau memaafkan, tetapi juga menyelesaikan semua urusan, seperti hutang piutang dan sangkut paut dengan sesama, agar ketika memasuki Ramadan, kita sudah bersih dari segala sangkutan kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab.